UEFA resmi naturalisasi 4 pemain asal Brasil karena khawatir ketemu timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menarik banget nih, dua penggawa timnas Indonesia akan saling beradu di Liga Belanda akhir pekan ini. By timnas Inggris, Mason Greenwood resmi ajukan permintaan untuk bela timnas Jamaika. Agen coba tawarkan Neymar Junior ke Barcelona dan Bayern Munich. UEFA resmi naturalisasi 4 pemain asal Brasil karena khawatir ketemu timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Nasional Uni Emirat Arab, UEFA, menaturalisasi 5 pemain dan mereka sudah tersedia untuk pertandingan Maret 2025. Apakah ini sebagai langkah antisipasi UEFA jika bertemu timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? UEFA masih dalam trek tepat lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad asuhan Paulo Bento ini duduk di posisi 3 dengan 10 angka. UEFA terpaut 3 poin dari Uzbekistan di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Hanya saja, jadwal sisa Ali Mabhout dan kawan-kawan kurang bersahabat. Di 4 laga sisa, mereka tandang 3 kali yakni ke markas Iran, Korea Utara, dan Kirgistan. Sementara itu, satu-satunya laga kandang UEFA tersaji saat menjamu Uzbekistan. Karena itu, target realistis bagi UEFA adalah finish di posisi 3 atau 4 klasemen akhir. Jika finish di posisi 3 atau 4, mereka akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Para pesertanya adalah tim-tim peringkat 3 dan 4 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Rencananya, venue pertandingan digelar di tempat netral dan dilangsungkan pada Oktober 2025. Tim yang finish di posisi puncak masing-masing grup, 2 negara, diizinkan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Andai benar tampil di babak keempat, UEFA berpeluang mengunci tiket Piala Dunia 2026. Sebab, mereka ketambahan 5 pemain naturalisasi sekaligus. Mereka ialah Lucas Pimenta, bek tengah, 24 tahun Brasil, Jonathan Santos, winger kiri, 23 tahun Brasil, Caio Lucas, winger kiri, 30 tahun Brasil, Luan Pereira, gelandang, 24 tahun Brasil, dan Alaeddine Zouhir, bek tengah, 25 tahun Tunisia. Mereka dinaturalisasi bukan karena memiliki darah UEFA, melainkan sudah 5 tahun tinggal di negara Asia Barat tersebut. Menarik banget nih, dua penggawa timnas Indonesia akan saling beradu di Liga Belanda akhir pekan ini. Dua penggawa timnas Indonesia, Tom Haye dan Mads Hilgers, akan saling beradu dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025 akhir pekan ini. FC Twente yang diperkuat Mads Hilgers akan menjamu Tom Haye yang menjadi bagian dari Almere City. Pertandingan itu akan digelar di Stadion De Grootste, Minggu, 9 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang FC Twente tentu tidak akan mudah bagi Almere City. Mads Hilgers dan kawan-kawan tampil bagus di musim ini. Hingga pekan ke-24, Eredivisie 2024-2025, FC Twente masih nyaman menduduki posisi kelima klasemen sementara. Mereka memiliki 43 poin. Peluang FC Twente untuk mengakhiri musim di posisi lebih tinggi di musim ini masih sangat terbuka. Bahkan, mereka masih sangat mungkin untuk mencapai zona Liga Champions. Sementara itu, Tom Haye masih sangat kesulitan untuk membawa Almere City keluar dari zona merah. Bahkan, klub tersebut masih terjebak di posisi juru kunci klasemen sementara Eredivisie 2024-2025. Almere City saat ini masih menempati posisi ke-18 alias posisi paling bawah klasemen sementara Liga Belanda dengan torehan 14 poin. Bahkan, dari 5 laga terkini mereka, Almere City hanya sekali meraih kemenangan. Tim yang kini ditukangi Jeroen Rijdijk juga cukup sulit untuk mencetak gol. Mads Hilgers dan Tom Haye tentu akan tampil maksimal untuk klub masing-masing akhir pekan nanti. Keduanya ingin meraih kemenangan.
Namun, pencinta sepak bola Indonesia tentu tidak ingin kedua pemain itu mengalami cedera. Sebab, dalam waktu dekat, keduanya diperkirakan akan mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia. Apalagi sebelumnya Kevin Dix sudah mengalami masalah dengan pergelangan kakinya saat memperkuat FC Copenhagen di ajang UEFA Conference League. By Timnas Inggris, Mason Greenwood resmi ajukan permintaan untuk bela timnas Jamaika. Mason Greenwood, mantan striker Manchester United yang kini berseragam Marseille, telah resmi mengajukan permohonan untuk membela timnas Jamaika. Keputusan ini mengakhiri kiprahnya bersama timnas Inggris setelah hanya sekali tampil pada 2020 lalu. Permohonan Greenwood telah diterima secara resmi oleh Federasi Sepak Bola Inggris, FA. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh CEO FA, Mark Bullingham, yang menyatakan bahwa Greenwood tidak akan lagi dapat membela Inggris karena aturan FIFA yang hanya mengizinkan pergantian kewarganegaraan internasional sekali seumur hidup. Keputusan Greenwood untuk beralih ke Jamaika didasari oleh beberapa faktor. Meskipun pernah merasakan atmosfer timnas Inggris, kesempatan bermain di level internasional tampak tertutup baginya. Meskipun Greenwood telah resmi mengajukan permohonan, debutnya bersama timnas Jamaika masih belum pasti. Marseille, klub Greenwood saat ini, dikabarkan tidak akan melepasnya untuk pertandingan persahabatan pada Maret ini. Namun, Greenwood diharapkan dapat melakoni debutnya pada kualifikasi Piala Dunia pada Juni mendatang. Ini akan menjadi momen penting bagi Greenwood untuk membuktikan kemampuannya di kancah internasional setelah melewati masa-masa sulit dalam karirnya. Perlu diingat, satu-satunya penampilan Greenwood bersama timnas Inggris terjadi pada September 2020, saat masih berusia di bawah 21 tahun, melawan Islandia di ajang UEFA Nations League. Pertandingan tersebut hanya berlangsung selama 12 menit dan berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Inggris. Karir internasional Greenwood sempat terhenti akibat kasus hukum yang menimpanya pada Januari 2022. Ia dituduh melakukan percobaan pemerkosaan, perilaku pengendalian dan paksaan, serta penyerangan yang menyebabkan cedera fisik. Namun, semua tuduhan tersebut akhirnya dijatuhkan pada Februari 2023. Kini, dengan karir klubnya yang sedang moncer bersama Marseille, Greenwood berharap dapat melanjutkan performa apiknya di level internasional bersama timnas Jamaika. Ia telah mencetak 15 gol dari 24 penampilan di Ligue 1 musim ini. By Quartet EPL, Kimmich siap teken kontrak baru di Bayern Munchen. 4 klub Premier League, termasuk Liverpool, harus gigit jari lantaran pemain incaran mereka, yakni Joshua Kimmich, dilaporkan bakal segera teken kontrak baru di Bayern Munchen. Dalam beberapa bulan belakangan ini, masa depan Kimmich jadi tanda tanya besar. Kontraknya di Bayern kian menipis dan akan berakhir pada musim panas 2025 nanti. Namun ia tak kunjung teken kontrak baru. Spekulasi pun mulai bermunculan terkait masa depan pemain asal Jerman tersebut. Sejumlah media menyebut ia diincar oleh banyak klub top Eropa. Pasalnya Kimmich pemain berkualitas dan bisa diangkut secara gratis. Joshua Kimmich pun dikabarkan tak membuka pintu untuk pindah ke klub lain. Ia kemudian dilaporkan diincar oleh 4 klub Premier League sekaligus. Ada nama Liverpool, Manchester United, Manchester City, dan Arsenal. The Reds butuh bek kanan baru karena masa depan Trent Alexander-Arnold tidak menentu. Kontraknya juga berakhir pada musim panas 2025 nanti. Sekarang ia sedang diincar oleh Real Madrid. Man City juga butuh bek kanan baru, sebab mereka baru saja melepas Kyle Walker. Man United juga kekurangan stok bek kanan maupun pemain di lini tengahnya. Sementara Arsenal bisa menggunakan jasa Kimmich untuk memperkuat lini tengah mereka. Akan tetapi kini keempat klub itu hampir pasti akan gigit jari. Pasalnya Joshua Kimmich akan segera teken kontrak baru di Bayern Munchen. Kabar ini dilansir oleh Bild via Fabrizio Romano. Ia menyebut bahwa Kimmich dan Bayern sudah bertukar semua dokumen yang diperlukan untuk menuntaskan perpanjangan kontrak baru tersebut. Keduanya juga sudah mencapai kata sepakat. Kini Kimmich tinggal membubuhkan tanda tangannya saja. Sikap Kolo Muani, balik ke PSG oke, bertahan di Juventus juga oke. Penyerang Juventus Randal Kolo Muani mengaku siap balik ke PSG, tapi ia juga tidak menutup pintu untuk terus bertahan di skuad bianconeri. Kolo Muani merapat ke Juventus pada bursa transfer musim dingin 2025 kemarin. Ia didatangkan dengan status pinjaman. Di laga debutnya,
Ia berlaga lawan Napoli. Hebatnya, Kolo Muani langsung mencetak gol meski Juventus kalah 2-1. Setelah itu, ia mencetak 2 gol lawan Empoli dan 2 gol lagi melawan Como. Hal tersebut membuktikan bahwa Kolo Muani cocok bermain di Juventus dan di Serie A. Pihak Juventus tentu saja sangat puas dengan performa Randal Kolo Muani. Melalui direktur olahraganya, Cristiano Giuntoli, mereka menyatakan siap mempermanenkan striker 26 tahun tersebut. Randal Kolo Muani kemudian angkat bicara soal masa depannya. Ia mengaku siap saja balik ke PSG, karena di sana masih terikat kontrak sampai 2028. Akan tetapi, ia juga tidak menutup pintu bertahan di Juventus, khususnya jika ia bisa terus tampil apik bersama Bianconeri. Jamu Arsenal dan Real Sociedad di Old Trafford, Ruben Amorim, MU wajib menang. Manajer Manchester United, Ruben Amorim buka suara terkait jadwal padat yang akan dihadapi timnya dalam sepekan ke depan. Ia ingin anak asuhnya bisa memetik hasil yang bagus melawan Arsenal dan Real Sociedad. Manchester United baru saja pulang dari kandang Real Sociedad untuk leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Dalam kurun waktu 2 hari, Setan Merah ditunggu sebuah laga big match. Setan Merah akan bermain di Old Trafford pada lanjutan Premier League 2024-2025. Lawan yang akan mereka hadapi adalah salah satu rival klasik mereka, Arsenal. Setelah itu, MU akan kembali bermain di Old Trafford. Mereka akan menjamu Real Sociedad di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025. Lebih lanjut, Amorim berharap timnya bisa bermain dengan apik saat berhadapan dengan Arsenal. Setelah itu, ia ingin timnya tampil dengan lebih maksimal untuk menghadapi Real Sociedad, dan ia mewajibkan timnya menang di laga itu. Manchester United dilaporkan akan mendapatkan tambahan tenaga ketika menghadapi Arsenal nanti. 2 pemain mereka, Manuel Ugarte dan Harry Maguire, dilaporkan akan fit untuk tampil di pertandingan tersebut. Sulap posisi Reece James, Enzo Maresca, dia memang punya DNA gelandang. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca memberikan penjelasan terkait eksperimennya terhadap Reece James. Ia menyebut bahwa bek Chelsea itu memang punya talenta untuk menjadi gelandang yang apik. Eksperimen Maresca itu ia lakukan pada pertandingan FC Copenhagen versus Chelsea di Conference League pada dini hari tadi. Di laga itu, Maresca menaruh James sebagai gelandang tengah bersanding dengan Moises Caicedo. Penampilan James di posisi itu tergolong cukup apik. Selama 90 menit ia bermain, ia tampil stabil dan mampu mencetak 1 gol bagi The Blues. Diwawancarai seusai laga, Maresca mengaku tidak kaget melihat penampilan apik James sebagai gelandang, karena menurutnya sang pemain memang punya kemampuan untuk jadi gelandang yang bagus. Man City ungguli Real Madrid dalam perburuan Florian Wirtz. Manchester City dikabarkan selangkah lebih maju dibandingkan Real Madrid dalam upaya untuk mendatangkan bintang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Sejak menjadi pemain reguler Bayer Leverkusen, Florian Wirtz tidak pernah kekurangan perhatian dari pemandu bakat di seluruh Eropa yang menghadiri pertandingannya. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pemandu bakat yang mengawasinya mungkin telah berkurang, tetapi hanya karena sudah jelas bahwa hanya segelintir klub yang mampu membeli pemain internasional Jerman ini. Sebagian besar klub yang mampu mengejarnya memang tertarik. Real Madrid telah beberapa kali mengincar Wirtz sebagai pemain yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama dengan potensi kedatangan manajer Leverkusen saat ini, Xabi Alonso, dalam waktu dekat. Sementara itu, Manchester City dan Bayern Munich juga dikabarkan tertarik pada Wirtz. Di sisi lain, Manchester City bersedia bergerak untuk merekrut Wirtz musim panas ini yang dapat membuat persaingan semakin ketat. The Daily Briefing menjelaskan bahwa agen Wirtz, Giovanni Brancini, kini bekerja sama dengan Manchester City untuk mencoba membujuk pemain tersebut bergabung musim panas ini. Sementara itu, Leverkusen dikabarkan akan menawarkan kontrak baru kepada Wirtz dengan klausul rilis pada tahun 2026. Di Spanyol, dilaporkan bahwa Real Madrid melihat Florian Wirtz sebagai penerus jangka panjang Luka Modric. Meskipun Wirtz cenderung bermain lebih jauh ke depan daripada Modric dalam beberapa tahun terakhir, Madrid melihat kesamaan dalam kemampuan mereka memecahkan masalah dengan bola. Mereka percaya Wirtz dapat memberikan sentuhan tajam seperti yang dimiliki Modric selama ini. Agen coba tawarkan Neymar Junior ke Barcelona dan Bayern Munich. Super Agent, Pini Zahavi,
dikabarkan tengah berusaha untuk menawarkan Neymar Junior ke Barcelona dan Bayern Munich pada bursa transfer musim panas tahun ini. Pini Zahavi telah menjadi perantara dalam beberapa kesepakatan terbesar sepak bola dalam beberapa dekade terakhir. Dua di antaranya adalah kepindahan Neymar Junior, pertama ke Paris Saint-Germain dan kemudian ke Al Hilal. Kini, Zahavi sedang berupaya membawa kembali Neymar yang berusia 33 tahun ke sepak bola Eropa setelah hanya 18 bulan di Arab Saudi. Dilansir dari Sport, Zahavi berusaha keras untuk memastikan Neymar mendapatkan kontrak dari Barcelona atau Bayern Munich pada musim panas ini. Zahavi memiliki hubungan dekat dengan Presiden Barca, Joan Laporta. Dengan Blaugrana yang berharap merekrut pemain sayap kiri musim panas ini, Neymar dikabarkan bersedia menandatangani kontrak 1 tahun sebagai agen bebas setelah kontraknya di Santos berakhir. Ia juga disebut siap menerima persyaratan ekonomi yang lebih masuk akal. Meskipun Barca tidak berencana merekrut Neymar, faktor keuangan bisa memaksa mereka mempertimbangkannya kembali. Kecuali mereka berhasil menjual beberapa pemain musim panas ini, dari skuad yang sejauh ini tidak ada yang ingin pergi, mereka tidak mungkin bisa melakukan banyak perekrutan. Sementara itu, Bayern juga dikabarkan tertarik untuk mendapatkan Neymar.